Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Kartono SPD MSI selaku tutor dalam mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Mohon izin saya memaparkan diskusi 5 terkait topik 2, yaitu siapa saja tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan kaum Pitagoras dan bagaimana kontribusinya. Perkenalkan, saya Pujasari Purnama dengan NIM 501292931. Langsung saja, permasalahan kaum Pitagoras. Permasalahan kaum Pitagoras atau kaum Pitagoras sering biasa disebut juga dengan kaum Pitagorean, itu mengguncang filsafat mereka sendiri. Jadi krisis ini terjadi di kaum mereka sendiri. Hal ini terjadi karena penemuan adanya bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dua bilangan bulat yang dikenal sebagai bilangan irasional. Nah, pertemuan ini itu khusus berkaitan dengan panjang diagonal persegi satuan, yaitu akar 2. Kaum Pitagorean ini meyakini bahwa semua bilangan meyakini keyakinan mereka bahwa segala sesuatu di alam semesta ini semuanya dapat dibentuk dalam bilangan yang merujuk pada bilangan rasional. Jadi ketika terjadi krisis ini, kemudian ini membuat kaum Pitagorean berpikir banyak untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di pemahaman mereka seperti itu. Tokoh yang pertama yaitu Hippasus dari Metapontum abad kelima sebelum Masehi. Nah, Hippasus ini adalah salah satu anggota awal dari sekte Pythagorean. Ia secara tradisional dikaitkan dengan pengungkapan masalah irasional. Jadi permasalahan yang dihadapi nih, krisis awalnya adalah konflik antara teorema Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat dan doktrin filosofis kaum Pitagoras bahwa semua besaran di alam semesta dapat diukur melalui bilangan bulat dan rasional. Dampaknya dari penemuan ini adalah penemuan ini tidak memberikan solusi, melainkan menimbulkan krisis. Jadi Hippasuslah orang pertama yang akhirnya memunculkan krisis di kaum Pythagorean seperti itu. Krisis dan kepanikan logis yang hebat di kalangan mereka. Kemudian penemuan bilangan irasional. Jadi kontribusi utama Hippasus ini adalah dia adalah orang pertama yang membuktikan atau setidaknya mengumumkan bahwa diagonal persegi satuan itu memiliki panjang akar 2 yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat P per Q. Hal ini memicu revolusi konsep di mana penemuannya memaksa para matematikawan selanjutnya untuk mengembangkan kerangka kerja baru yang dapat menampung besaran irasional, sehingga secara tidak langsung memicu perkembangan matematika Yunani pasca setelah kaum Pitagorean. Kemudian, tokoh selanjutnya yaitu tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Theaetetus dari Athena. Nah, Theaetetus ini adalah seorang matematikawan dan murid Plato. Kontribusinya adalah memberikan sistematisasi dan klasifikasi terhadap besaran irasional. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya struktur. Struktur apa? Masalah irasional yang diajukan oleh Hippasus ini itu awalnya hanya dilihat sebagai anomali seperti akar 2 tanpa ada kerangka kerja yang jelas untuk memahami berbagai jenis besaran irasional lainnya. Dampaknya, karyanya kemudian disusun dan disajikan secara formal oleh Euclid dalam buku X dari Elemen. Klasifikasi ini mengubah irasional dari sebuah anomali yang menakutkan, artinya menakutkan, ini membingungkan, ini bilangan apa sebenarnya, menjadi subjek yang terdefinisi dengan baik dalam matematika. Jadi Theaetetus, murid Plato ini, dia mengklasifikasikan besaran irasional. Ia dikreditkan atau
bilangan irasional ini dikreditkan atau klasifikasi sistematis berbagai jenis besaran irasional seperti akar 3, akar 5, dan seterusnya, dan besaran yang tidak dapat diperbandingkan lainnya. Landasan teori akar kuadrat, karyanya menjadi dasar untuk memahami akar kuadrat bilangan non-kuadrat sebagai kategori matematis yang sah. Seperti itu. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Theodocus dari Cidus sekitar 408 sampai 355 sebelum Masehi. Theodocus dianggap sebagai tokoh terpenting yang berhasil menyelamatkan matematika Yunani dengan memberi solusi logis yang ketat terhadap masalah irasional. Permasalahan yang dihadapi yaitu kebutuhan akan logika baru. Krisis irasionalitas melumpuhkan sebagian besar matematika karena metode perbandingan yang ada berdasarkan bilangan rasional tidak dapat digunakan untuk membandingkan bilangan irasional. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu teori ini menghindari kebutuhan untuk menganggap besaran irasional sebagai bilangan sesuai dengan dogma Pythagorean. Jadi kaum Pythagorean menganggap besaran irasional sebagai bilangan itu sesuai dengan dogma. Jadi untuk menghindari kebutuhan untuk menganggap besaran irasional sebagai bilangan, melainkan hanya sebagai perbandingan geometris atau rasio dari dua besaran. Kemudian teori perbandingan yang disimpulkan oleh Eudoxus atau teori proportion. Ia mengembangkan sebuah teori yang memungkinkan perbandingan dari segala jenis besaran, baik yang commensurable atau rasional maupun yang incommensurable atau irasional, untuk diperlakukan secara logis dan ketat dalam geometri. Formalitasnya dalam geometri, teori ini disusun oleh Euclid dalam buku kelima dari Elemen. Ini menjadi pondasi logika untuk semua matematika yang melibatkan besaran dan memungkinkan pengembangan bidang ilmu seperti astronomi dan mekanika. Jadi kontribusi utamanya dari Eudoxus dalam permasalahan kaum Pythagoras adalah dia melakukan perbandingan bahwa ada jenis besaran yang rasional maupun incommensurable irasional itu dalam geometri. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Euclid. Meskipun bukan penemu solusi, Euclid adalah tokoh yang mengkompilasi dan mensistematisasi semua solusi yang ada dalam karyanya, yaitu Elemen. Permasalahan yang dihadapi, kebutuhan akan standarisasi pengetahuan matematika Yunani tersebut dan tidak terstruktur secara aksiomatis, termasuk solusi untuk krisis Pythagorean. Dampaknya melalui bukunya yaitu Elemen, Euclid berhasil mengintegrasikan bilangan irasional ke dalam struktur matematika Yunani melalui pendekatan geometris, menjadikannya standar baku selama 2000 tahun dan secara definitif menyelesaikan krisis logis yang pernah dihadapi oleh kaum Pythagoras. Kontribusi utamanya yaitu kompilasi dan aksiomatisasi. Euclid ini berusaha menyajikan solusi lengkap terhadap masalah irasional dalam sebuah kerangka kerja logis. Dalam buku kelima memuat teori perbandingan Eudoxus yang mengatasi masalah perbandingan rasional dan irasional. Dalam buku ke-10 itu membuat klasifikasi irasional Theaetetus yang mengelompokkan berbagai jenis irasional. Seperti itu. Kemudian ada dua tokoh selanjutnya yaitu Philolaus ini pada abad kelima dan atau keempat sebelum Masehi, Pythagorean kosmologi dan pengaruh teoritisnya. Jadi kontribusinya si Philolaus adalah dia merumuskan pandangan-pandangan tentang struktur kosmos yang sangat numerik dan harmonis, mewakili generasi Pythagorean yang mencoba menyintesiskan unsur religius dan matematika. Karya-karyanya banyak yang tersisa sebagai fragmen atau spuria yang menegaskan pentingnya bilangan sebagai prinsip penjelas. Philolaus juga disebut sebagai penerus tradisi yang mempengaruhi generasi seperti Archytas. Kemudian ada
selanjutnya yaitu Architas dari Tarentum. Ini adalah pemecah masalah konstruksi, yaitu duplikasi of the cube. Jadi penggandaan dalam kubus dan penerapan mekanika atau geometri. Masalah yang disentuhnya adalah terkait duplikasi tadi. Duplication of the cube mencari panjang sisi kubus yang volumenya 2 kali kubus yang lain, memunculkan kebutuhan untuk membangun akar 2. Jadi kontribusi Architas itu menghasilkan salah satu solusi kuno pertama yang terkenal untuk masalah ini, menggunakan konstruksi 3 dimensi permukaan sehingga titik potongnya memberikan solusi. Solusinya bukan konstruksi lurus dan bujur sederhana, tetapi menunjukkan kecanggihan geometris mekanis yang melampaui teknik Pythagorean awal. Karyanya mencerminkan peralihan dari masalah Pythagorean yang klasik menuju metode yang lebih luas. Artinya menggabungkan mekanika dan geometri ruang. Dari kasusnya penggandaan kubus ini, akhirnya Architas menemukan yang namanya konstruksi 3 dimensi tersebut. Tokoh selanjutnya yaitu Nicomachus, Labicus, dan Neo-Pythagorean, transmisi dan reinterpretasi. Jadi kontribusinya penulis dan filsuf Neo-Pythagorean menulis ulang atau menafsirkan ajaran Pythagoras, menyiarkan tradisi Pythagorean ke periode Helenistik dan Romawi. Banyak karya mereka bersifat apologetik atau spuria, tetapi berperan besar dalam melestarikan citra Pythagoras di sumber-sumber kemudian. Mereka bukan pemecah masalah teknis baru, tetapi penting untuk sejarah pemikiran Pythagorean selanjutnya. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antar masalah dan bagaimana tokoh-tokoh ini menyelesaikan atau meresponnya adalah saya mencoba menyimpulkan alurnya seperti ini. Terkait dengan irasionalitas, itu respon pertama. Orang pertama yang menemukannya yaitu Hippasus, penemu akar 2. Kemudian dilengkapilah terkait bagaimana akar 2, akar 3, dan bilangan-bilangan selanjutnya oleh Eudoxus dalam teori proporsinya. Kemudian oleh tokoh Euclid dalam buku kelima dan ke-10 itu melakukan klasifikasi dan pembuktian. Kemudian yang kedua terkait masalah konstruksi klasik, misalkan duplication of the cube. Jadi duplikasi atau penggandaan kubus. Solusinya oleh Architas dengan metode 3 dimensi atau mekanika, dan Menaimus itu menunjukkan perluasan teknis terkait meiosis dan konik di luar konstruksi lurus dan bujur yang sederhana. Kemudian yang ketiga ada transmisi dan sistematisasi pengetahuan dari Euclid, kemudian Nicomachus, Labicus, dan Neo-Pythagorean mentransmisikan dan menafsirkan kembali ajaran Pythagorean, menjaga kelangsungan tradisi matematika dan filsafat Pythagorean. Hal ini adalah hubungan antara masalah dan bagaimana tokoh-tokoh mencoba menyelesaikan masalah-masalah atau krisis yang terjadi di kaum Pythagorean. Yang paling terkenal memang krisisnya adalah terkait dengan bilangan irasional, seperti itu. Demikian penyampaian yang bisa saya sampaikan terkait diskusi 5, topik 2 yaitu tokoh-tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan kaum Pythagoras. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kali ini. Saya menerima kritik dan saran masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk menambah pengetahuan saya ke depannya. Terima kasih, salam sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.